Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Panita Lasmana dari kelas A dengan nomor MPM 235705151. Di sini saya akan menjelaskan PPT tugas 1 yaitu teori komputasi bahasa dan automata. Pertama ada pengantar teori komputasi. Pengantar teori komputasi terdapat dua bagian, yaitu mempelajari batas dan pemodelan komputasi. Dari batas yaitu teori komputasi yang mengkaji kemampuan dan keterbatasan komputasi. Ia menyelidiki pertanyaan fundamental tentang apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh komputer. Lalu yang kedua ada pemodelan komputasi. Teori ini menyediakan model matematika untuk komputasi seperti mesin Turing yang membantu kita memahami kemampuan dan sifat algoritma. Bahasa formal dan klasifikasinya. Terdapat 4 bagian, yaitu bahasa reguler, bahasa bebas konteks, bahasa sensitif konteks, bahasa rekursi. Di bahasa reguler didefinisikan oleh ekspresi reguler dan dapat dikenali oleh automata finite. Di bahasa bebas konteks digunakan dalam analisis sintaksis bahasa pemrograman dan dapat dikenali oleh automata tumpukan. Lalu bahasa sensitif konteks dikenal oleh automata linier terikat lebih kompleks dari bahasa bebas konteks. Lalu yang terakhir, bahasa rekursi dapat dikenali oleh mesin Turing kelas terluas bahasa formal. Selanjutnya, apa itu automata finite? Definisi dan sifatnya yaitu keadaannya. Automata finite memiliki jumlah keadaan yang terbatas. Tiap keadaan memiliki tahap komputasi. Lalu transisinya ditentukan oleh input dan aturan yang telah diterapkan. Ini dia kemampuan dari automata tumpukan, yaitu memori, kekuatan, keterbatasan. Yang pertama, automata tumpukan menggunakan tumpukan yang menyimpan data memungkinkan pengelolaan bahasa bebas konteks. Lalu kekuatan dapat mengenali bahasa bebas konteks lebih kompleks daripada automata finite. Keterbatasan tidak dapat mengenali semua bahasa formal seperti bahasa sensitif konteks. Lalu mesin Turing. Model komputasi universalnya yaitu kemampuannya. Kemampuannya dapat menghitung semua bahasa rekursi dan menyelesaikan masalah yang dapat dihitung. Universalitas, ada mesin Turing universal yang dapat mensimulasikan setiap mesin Turing lainnya. Kompleksitas, meskipun kuat, mesin Turing dapat menjadi kompleks untuk diimplementasikan dalam praktik. Lalu ada teori kompleksitas dan kelas kompleksitas komputasi. P sebagai kelas masalah yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Lalu NP, kelas masalah yang solusinya dapat diidentifikasi dalam waktu polinomial. Lalu NP komplit, yaitu kelas masalah paling sulit dalam masalah NP. Aplikasi teori komputasi dalam ilmu komputer. Yang pertama, kompilasi. Teori komputasi bantu dalam merancang compiler yang mengubah kode sumber menjadi kode mesin. Analisis algoritma, menilai efisiensi algoritma dan membandingkan kinerja algoritma yang berbeda. Lalu keamanan, mempelajari batas-batas enkripsi dan algoritma keamanan lainnya. Kesimpulannya, teori komputasi adalah bidang yang penting dalam ilmu komputer dan terus berkembang. Penelitian di masa depan fokus pada kompleksitas komputasi, teori kuantum, dan komputasi distributif. Sekian presentasi tugas 1 dari saya. Terima kasih.